Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Putri Aralati dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sultan Agung Tirtayasa 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang sudah saya pelajari selama mengikuti perkuliahan kurikulum dan pembelajaran. Ada 13 topik pembahasan yang sudah saya pelajari. Topik yang pertama yaitu pengertian dan konsep kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang terdapat pada suatu lembaga pendidikan untuk mengarahkan proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik dan teratur. Terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu fungsi penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Topik yang kedua yaitu landasan-landasan pengembangan kurikulum. Ada 4 landasan-landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis, dan yang keempat landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau landasan IPTEK. Topik yang ketiga yaitu komponen-komponen pengembangan kurikulum. Menurut cakupan pengembangannya, ada 4 komponen pengembangan kurikulum, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi pembelajaran, komponen metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Topik yang keempat yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Sedangkan prinsip khusus terdiri dari prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, isi pendidikan, proses pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi. Topik yang kelima yaitu pendekatan, model, dan prosedur pengembangan kurikulum. Pendekatan-pendekatan yang dapat diterapkan di dalam kurikulum yaitu ada pendekatan top down dan pendekatan grassroots. Sedangkan model-model yang ada di dalam kurikulum yaitu ada model Ralph Tyler, model administrasi, model grassroots, model Taba, model Bauscham, dan lain sebagainya. Sedangkan prosedur-prosedur pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, mengorganisasi pengalaman belajar, dan mengevaluasi kurikulum. Topik yang keenam yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, relevansi, efisiensi, dan kelayakan. Diadakannya evaluasi di dalam proses pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk perbaikan program, pertanggungjawaban terhadap berbagai pihak, serta penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Topik yang ketujuh yaitu pengembangan kurikulum di Indonesia. Pengembangan kurikulum di Indonesia dimulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kemudian kurikulum 1984, kemudian kurikulum 1994, kemudian kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, kemudian kurikulum 2006 atau KTSP, dan kurikulum 2013. Topik yang ke-8 yaitu adalah pembaharuan kurikulum. Pembaharuan ini biasanya disebut dengan inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum dapat terjadi misalnya pada perubahan dalam mata pelajaran atau bidang studi itu sendiri, sampai dengan perubahan secara komprehensif. Dalam hal ini, inovasi ditandai dengan adanya batas yang relatif jelas dan label khusus yang melekat dalam inovasi itu.
Topik yang kesembilan adalah konsep dasar pembelajaran. Hakikat belajar. Hakikat belajar adalah proses perubahan perilaku dan pengalaman. Perubahan perilaku sebagai hasil dari belajar diklasifikasikan menjadi 3 domain, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terdapat 5 landasan konsep pembelajaran, yaitu filsafat, psikologi, sosiologi, komunikasi, dan teknologi. Topik yang ke-10 yaitu komponen-komponen pembelajaran. Terdapat 7 komponen-komponen pembelajaran, yaitu kurikulum, guru, siswa, metode pembelajaran, materi pembelajaran, alat atau media pembelajaran, dan evaluasi. Topik yang ke-11 yaitu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Terdapat 7 prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, yaitu prinsip perhatian dan motivasi, prinsip keaktifan, prinsip keterlibatan langsung, prinsip pengulangan, prinsip tantangan, prinsip balikan dan penguatan, dan prinsip perbedaan individual. Topik yang ke-12 adalah pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang ada di dalamnya, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari model pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Sedangkan model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Topik yang ke-13 adalah inovasi pembelajaran. Inovasi adalah perubahan ke arah yang baru. Inovasi pendidikan merupakan pemikiran cemerlang yang bercirikan hal baru, atau berupa praktik-praktik tertentu, atau berupa produk dari suatu hasil olah pikiran dan olah teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu, yang diyakini dan dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang timbul, memperbaiki suatu keadaan tertentu atau proses tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil inovasi kurikulum meliputi kurikulum muatan lokal, pendidikan sistem ganda atau PSD, PSG, broad-based curriculum, kurikulum berbasis kompetensi, KTSP, dan kurikulum 2013. Sedangkan hasil inovasi pembelajaran meliputi model pembelajaran brain-based learning, model pembelajaran LCBT, dan model pembelajaran ICARE. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.